nanti akan menerangkan Pak bagaimana kita pisahkan antara kotoran-kotoran yang ada di dalam dan lawan di dalam sistem. Ini tahun 92 Pak. Jadi sekarang di instalasi pengolahan air buah ini didirikan tahun 92. Nah, kita berdiri sekarang di tempat namanya core script kalau bahasa ilmiahnya itu penyaringan sampah kasar. Tapi sebelum ini saya jelaskan dulu bahwa air tadi dari sana di depan dari bawah. Jadi melalui saluran irigasi dan memang yang di sana adalah miliknya BPT. Nah, di sini apa yang dilakukan adalah kita menyaring sampah. Karena terus terang persoalan air baku kita sampah. Jadi sampah ini nggak boleh masuk ke instalasi pengolahan, nanti akan kita lihat ke depan. Nah, tolong di demo udah di demo kan ya Pak. Jadi ini diangkat. Nah, kemudian di belakangnya ada juga satu lagi namanya saringan yang lebih halus lagi, supaya sampah-sampah yang lebih halus itu bisa ini. Bapak bisa lihat nih sampah-sampah ini. Kemudian nanti ini dibawa ke sana dan akhirnya dibuang ke manual. Bukan, pakai ini Pak. Nah, yang itu adalah ini namanya sama fungsinya, tapi lebih halus lagi. Ya. Jadi memang untuk mencegah sampah aja kita perlu investasi yang banyak. Makanya kita bilang jangan buang sampah dulu. Kalau nggak sampah nggak perlu investasi. Ya. Jadi itu tujuan begitu ya. Kapasitasnya ini akan mati otomatis kalau listrik mati Pak. Kalau enggak bisa banjir kita. Jadi ini pintu otomatis kalau listrik mati. Jadi ini langsung ditutup. Kemudian di sana karena kalau enggak nanti bisa airnya. Hah? Ada mangga Pak. Jadi apa namanya luasan tan. Saya tolong warga Rusun Pulau Gebang merasa terancam karena mereka sempat salah satunya digebukin beberapa Pak Renal dan mereka diusir dari Rusun Pulau Gebang dan tinggal di penjaringan lagi. Gimana tanggapan Bapak? Kita lagi cek lagi masalahnya apa, karena kadang-kadang kan kalau kita belum turun ke lapangan, belum diinvestigasi, kita tidak bisa tarik kesimpulan dengan cepat, ya kan? Karena juga banyak orang juga dia menyewakan pada orang lain juga ada. Itu kan harus diselidiki. Tapi kalau memang pihak pemerintah yang salah, ya kita pasti akan ambil tindakan. Nanti beritanya boleh lah. Ya, kita lengkap dulu, kita jelasin Suasananya masyarakat. Jadi di bawah tanah. Berapa kubik? Ada 20 ribuan. Nah, dalam prosesnya kita membutuhkan bahan-bahannya seperti alum, gedung utama dari instalasi produksi ini Pak. Ada baiknya kita jelaskan marketnya Pak ya, supaya nanti kita di lapangan juga lebih mudah memahami. Pertama, kita tadi masuk dari sini Pak, ini Kalimalang. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan mengenai pengolahan sampah di sini, kita turun tadi, kemudian kita sekarang berada di gedung yang ini Pak. Oke Pak, itu ya. Nah, jadi pengolahan air itu sesungguhnya adalah mulai dari sini, kemudian dari sini masuk nanti mixer namanya Pak, ke sini. Nah, nanti akan kita lihat yang B. Maaf, yang B. Mixer ini di mana di sini dibubuhkan bahan kimia, yaitu alum dan kalau perlu gas klor kalau kontaminan air baku terlalu besar. Kemudian bangunan yang ini adalah pulsator. Nah, pulsator ini apa gunanya? Adalah tempat collocation membuat lumpur-lumpur itu menjadi padat dan jatuh besar, dan ini adalah juga proses sedimentation. Secara kasat mata sebetulnya keluar dari sini sudah bening, tapi kira-kira 5 NTU berarti harus lebih rendah lagi. Nah, kemudian dari filter ini nanti dimasukkan ke reservoir. Sini Pak ya, dari bawah tanah ya. Nah, reservoir
Nah, di reservoir ini nanti dibubuk namanya gas klor untuk memastikan air itu sehat buat pelanggan. Karena harus ada sisa klor di dalam air. Nah, bangunan lain yang ingin saya jelaskan adalah di sini kita juga dalam rangka kita komit terhadap peraturan lingkungan hidup, kita juga punya pengolahan konvensional namanya slide drying bed supaya lumpur tidak dibuang ke Kali Jadi Keramat ini. Nah, tanah yang kosong ini nanti boleh saya sampaikan dari sekarang bahwa kami bersama Am Jaya sudah membangun pengolahan lumpur yang terdepan di Indonesia, namanya dekanter. Tapi ini akan diselesaikan kira-kira Agustus atau September, dan harapan kita juga nanti Bapak atau Pak Joko juga bisa meresmikannya nanti, karena ini adalah yang pertama di Indonesia di bidang air minum. Jadi udah ada tanah sebetulnya untuk boran 3. Nah, sebentar nanti akan kita ke sini Pak. Di sini ada, itulah tempat kita nanti untuk peresmian yang akan menjadi acara utama kita. Nah, jadi kalau ada pertanyaan monggo Pak, tapi kalau tidak kita lanjut ke lapangan. Oke. Terima kasih. Dari sini ya, supaya lebih Sila pengolahan air dengan sistem pulsator. Nanti kita bisa turun ke sana untuk melihat prosesnya Pak ya. Mundur ya. Cuma deh. Hah? Saya udah pernah. Oh, udah pernah. Oh, gitu. Jadi artinya Yang belajar tahu cerita industri. oke. Saya ini dulu suplai pasir. Sangat bangga Silika. Pompa untuk CDC untuk Jakarta Utara dari sini. Ini yang sebelah kiri adalah reservoir juga untuk boran 2. Marina. Ya, termasuk Pak. Tapi ke CDC dulu Pak kita pompakan. Ke Cilincing. Baru dari iya betul. Jadi kita memasuki gedung. Tapi kalau kita lihat kita itu lebih irit Pak dibandingkan dengan beberapa PDAM yang lain dari segi pemakaian listrik. Karena kapasitas lebih kubiknya kita Kecil dan ya kecil kan lebih besar. Seharusnya sudah makin efisien. Kita butuh mitra-mitra yang bisnis like lah gitu. Bisnis kan jangka panjang. Kita selalu solusi semua kan gitu. Yang penting kan jangka panjang. Serta rombongan jajaran pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta di kawasan instalasi pengolahan air PT Aitra Air Jakarta. Instalasi pengolahan air PT Aitra Air Jakarta dalam acara peresmian gedung workshop meter PT Aitra Air Jakarta. Kami informasikan juga bahwa area instalasi ini merupakan area tertutup atau restricted area. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan induction health and safety yang akan disampaikan oleh Bapak Domen Malik. Beberapa hal informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
induction health and safety dalam acara hari ini. Yang pertama, kita berada di area instalasi pengolahan air buaran di mana ada kemungkinan terjadinya emergensi kebocoran klorin. Bila terjadi kebocoran besar, ditandai dengan bunyi alarm sirene yang berkepanjangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak perlu panik, tetap di tempat. Ada tim yang akan menangani. Bila harus evakuasi, tim akan menginformasikan. Hari ini tidak ada simulasi. Yang kedua, terkait peralatan yang ada di dalam workshop meter ini, bila nanti masuk ke dalam ruangan, khususnya ruangan tes meter kecil maupun tes meter besar, ada kemungkinan secara tiba-tiba suara dari kompresor dan suara air di tangki. Untuk itu tidak perlu takut dan diharapkan tidak kaget, karena menjadi bagian dalam sistem operasi. Suara maupun noise tersebut sudah kita ukur dalam batas aman. Yang ketiga, yang menyangkut kebersihan. Mari kita jaga kebersihan. Untuk itu mohon membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Yang keempat, area dilarang merokok. Area ini secara umum dilarang merokok. Bila mau merokok, maka diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian merokok pada tempat yang sudah ditentukan. Lokasi yang terdekat adalah di kantin, di sini akan masuk. Yang terakhir, bila Bapak Ibu memerlukan sarana toilet kamar mandi, ada di gedung kanan ini di dalam gedung tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan menyanyikan Mas Aitra. Mari kita bekerja bersama, memberi air bersih yang sehat. Mari kita dengan semangat tinggi ciptakan rasa peduli sesama, kejujuran serta keahlian itu modal utama
masyarakat Jakarta Raya. Aetra selalu memenuhi kepuasan pelanggannya. Aetra, Aetra, maju terus, maju terus. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Para undangan yang berbahagia, marilah bersama-sama kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang Purnomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur DKI serta undangan. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga insya Allah apa yang kita niatkan akan dijabah dikabul oleh Allah SWT. Mohon izin kiranya kepada Bapak Wakil Gubernur dan Bapak sekalian untuk berdiri dan lebih khusyuk dalam kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita akan awali dengan umul kitab pembacaan surat Al-Fatihah, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang beragama non-Muslim untuk mohon menyusunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu billahi. Astaghfirullahaladzim wa atubu billahi. Ya Allah, ya Rabbi, pada pagi hari yang berbahagia ini ya Allah, kami berkumpul bersama pemimpin kami dan karyawan kami. Alhamdulillah atas diresmikannya insya Allah pada hari ini gedung workshop meter Aetra. Ya Allah, kami mohonkan semoga apa yang kami niatkan pembangunan gedung workshop meter ini akan bermanfaat bagi pelanggan DKI khususnya dan juga perusahaan kami ya Allah. Hamba mohonkan ya Allah, semoga pagi hari ini dalam peresmian yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Hamba mohonkan kehadirat-Mu ya Allah. Berikanlah kemudahan segala urusan kami. Berikanlah segala kemudahan di dalam kami melaksanakan apa yang kami niatkan ya Allah. Hamba mohonkan pertolongan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang dapat menolong kami ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya sambutan Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, Bapak Muhammad Selim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Sri Kadri selaku Direktur Utama Pamdaya. Saya hormati Bapak Elvin dari Capital Advisor sebagai pemilik daripada Aetra dan Aquatico Indonesia. Bapak Milan, Presiden Komisaris PT Aetra Jakarta. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Timur, terima kasih atas kehadirannya. Bapak-bapak Direksi Aetra, Bapak-bapak Direksi PDAM Sejabodetabek yang kami juga undang pada hari ini. Ini Pak, yang ada Muhammad teman-teman dari PDAM Sejabodetabek ini kita undang juga. Kalau mereka butuh bantuan jasa kami,
kita bangga waktu saya baca Bapak AM Haryanto. Jadi saya pikir Haryanto AM Hendro Priyono masalah. Terima kasih Pak. Jadi sampai rambutnya putih Pak memikirkan pembuatan meter air. Yang penting bawahnya Pak, masih ada lagi yang generasi berikutnya. Menurut beliau Pak, even pabrik meter nggak punya seperti ini Pak. Iya Pak Haryanto. Ya. Seperti yang kita Dan Etron mana tuh? mana Kesempatan, ya percaya kita nggak kalah Pak, kita makan ikan lebih banyak juga kok daripada kita juga makan ikan lebih banyak daripada orang Eropa kalau kita ngomong jujur. Ya kan, kenapa kita bisa seolah-olah kalah gitu? semua kontraktor lokal Pak. Jadi ada Bu Diana di sini yang membangun gedung ini. Ada dari Aitron juga. Nah, Aitron. Oh iya. Pak Jod dari Aitron. Dari Aitron. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih Pak atas seluruh partisipasi rekan-rekan untuk membangun tempat ini. Makanya yang rancang bangun kadang lebih murah daripada yang dihitung PU. Dihitung PU itu item tambahin lebih mahal Pak. Kemarin saya potong 25% saja, tender masih banyak yang hemat masih ada 10% lebih. Jadi sebenarnya kasar itu kita kalau nekat bisa hampir 40% dipotong. Nah kita lagi kerja sama LKPP, alat kesehatan, semua kita masih masuk ikatan. Hemat banyak dan cepat. Jadi kontraktor-kontraktor yang betul-betul itu selama ini tidak pernah mau masuk ke Pemda. Hanya di subkontrak, sub semua gitu loh. Banyak kerjanya mereka. Nah kalau mereka bisa langsung, kita semua bisa hemat. Ya ini Pak, ini langsung dia Pak. Itu juga bagus. Jadi Biasanya dapatnya dia nyari kontraktor lagi Pak. Bapak itu orang kedua, ketiga. Itu yang masalah. Dia mesti masuk langsung. Langsung kan? Ya, sup ke tukang boleh lah. Kalau kalian itu kan. Kalau sup ke tukang boleh gitu. Kamu sini harus begitu sendiri kan. Tapi kalau sampai kasih ke CV ini lagi, wah itu terlalu. Itu yang membuat kita di high cost ekonomi. Kayaknya kita cuma menghasilkan pengusaha yang pintar lobby. Bukan pintar kerja, pintar produksi. Fasilitas ini bisa juga untuk mengetes meter air yang elektronik Pak. Bisa juga, elektromagnetik kita juga bisa ngetes di sini. Itu kami yang soal air sumur sampai sekarang nggak ada yang mau pasang elektronik. Sudah kami bicara dengan Pak Tauhid beberapa hari yang lalu. Dilakukan Ya. Kebetulan dengan Pak Tauhid juga udah saya ketemu, mungkin nanti mereka juga Karena dia bohong kan, dua sumur, atau belakang ada yang baru. Iya. Sebetulnya kan bisa dihitung kok Pak, dia pakai air berapa langsung ketahuan nyolong nggak nyolong. Coba hitung hotel-hotel itu Pak, okupansi berapa, dihitung langsung ketahuan dia nyolong nggak nyolong. Cuma kita ini terlalu lemah. Kita pikirkan kalau DKI udah 100 triliun lebih nanti APBD-nya Pak. Hotel macam-macam itu kita caplok Pak. Kita beli Pak. Kita beli Pak hotel-hotel. Wah, caranya gitu aja Pak. Kita beli aja macam-macamnya. Ya kita lagi kecil mesti 100 triliun lebih nih. Kita beli Pak. Sekarang udah 60 Pak ya? Kita beli Pak. Ini berdua. ada makanan-makanan ringan. Saya harus buru-buru nih. Saya ada rapat lagi satu. Oh begitu. Saya mohon maaf nih, mau jadi lain kali pun atau lain kalinya kapan? Kapan ini ya? Tunggu udah pensiun Pak. Ya saya harus kembali langsung. Makanannya enak-enak kayaknya nih. Iya. Sesuai makanan Jakarta itu Pak. Pasti kan ini Pak? Pasti kan? Pak. Kalau orang Belitung bilang, kalau dia sedia makanan nggak cicipin tuh kepupunan. Kepupunan. Wah, es podeng lagi. Bodeng Pak. Wawancara. Dang. Pak. Oh, wawancara lu Pak. Jangan lama-lama loh. Iya. Mau jalan. 5 menit ya, 5 menit. Oke, yuk. Ini aja Bang di Jumbo. Nah, di rumah. Fotonya mana? Maju. Pak Wali. Bentar Bang, belum Bang. Wali. Maju. Ya, gimana? Belum. Bagaimana Mayaknya yang lain deh kayaknya deh, contekannya. Ini dulu yang lain ada udah siapin. Gimana? ketersediaan air bersih Jakarta tuh rencana pembelian saham Palija gitu? Gimana? Rencana pembelian saham Palija Pak. Sejauh ini kita prinsipnya akan beli. Pak Gubernur mengharapkan kita kuasai dengan PT Pembangunan Jaya dan Jakpro. Mungkin mereka bagi 50-50.
Itu yang diharapkan Pak Gubernur. Ya saya prinsip, dia mau jual ke Manila pun kita sih oke-oke saja. Yang penting kan kontraknya balancing tadi harus jelas. Nah kalau Aitra kan tinggal satu lagi soal gimana pengairan. Itu tinggal dibikin bisnis like saja. Kalau pengairan itu seperti apa, bisa sambung lagi, ada opsi. Jadi sangat sederhana sebetulnya. Pak, ini kan yang buat warga miskin baru 12% dari seluruh. Itu tadi saya katakan, warga miskin kalau beli 25.000 sampai 50.000 per kubik, sedangkan ini kan hanya 6.200. Kami sudah mengajukan ke DPRD ya, surat ke DPRD bahwa untuk orang miskin tetap 1.050. Tetapi begitu dia pakai di atas 10 kubik, maka dia kenakan 10.000. Karena tidak mungkin satu rumah kecil pakai sampai 10 kubik. Nah, untuk orang yang belum tersambung, kalau dia tidak punya biaya nyambung, misalnya 1 juta, 1,8 juta, dia tidak perlu biaya sambung. Tetapi dikenakan 10.000 per kubik. Karena dia lebih untung daripada dia beli 25.000, 50.000. Jadi seolah-olah dicicil balik. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, dengan cara demikian kita harapkan penyambungan pipa ini bisa lebih cepat masuk ke rumah-rumah penduduk, tetapi yang legal. Jadi tidak ada lagi bikin perjanjian, kalau ternyata tanahnya tidak jelas punya siapa harus dicabut. Jadi minimal ada kelurahan mengatakan betul tanah ini miliknya mereka. Kita bisa sambungkan. Tapi untuk daerah ilegal kita akan cabut. Termasuk juga yang apa Pak? Pusat air itu Pak, yang orang ngisi itu harus mahal, nggak boleh jual di bawah pokok lagi. Oh, apa namanya? Yang tangki-tangki itu Pak. Iya, tangki-tangki. Yang di filling station. Oh iya. Nah itu harus harga minimal pokok atau lebih mahal sedikit. Sekarang 7.500. Ya udah gitu kan. Kalau dulu kan masih murah Pak. Itu jadi temuan itu. Pasti jadi temuan itu. Nah seperti itu kita lakukan. Pak, targetnya berapa sambungan untuk warga? Nah mesti tanya kepada beliau. Kita sih mau target itu 99%. Kita ingin 99% wilayah tercover oleh air. Tahun berapa tuh Pak ada targetnya dari Pemda? Ya minimal sebelum berapa kemarin ya? 2022 ya. Kelamaan sesuatu. Saya maunya sih 2016, 2017 sudah bisa dilakukan harusnya. Kalau dengan cara sistem tadi yang 10.000, Bapak kan punya ketambahan uang puluhan miliar itu Pak. Bisa ratusan miliar itu Pak sebetulnya. Pak, apa yang harus di-push dari instalasi baru ini Pak? Saya kira itu cukup bagus, udah baik ya. Yang kita push itu tadi. Jadi harus berani rutin ngecek meteran-meteran. Ketika melihat orang bayarnya melebihi juga jangan senang, berarti juga rusak. Jangan sampai kalau orang kurang baru diperiksa gitu loh. Lebih juga periksa, saya sudah jadi salah satu korban gitu loh. Lebih juga dibiarin. Bayangkan bayarnya hampir 3 kali lipat. Tingkat kebocoran yang ingin ditarget biar bisa ditekan dari selama ini? Harusnya tuh di bawah 20%. Kalau saat ini masih berapa persen? 40 Pak? Iya makanya kalau kita cuma nambah-tambahan air 10 mendingan cegah 20, lebih untung. Logika kan begitu Pak, lebih cepat seperti itu. Nah kita akan kerjasama dengan baik lah, kita terus dorong Aitra yang sudah mau kerjasama dengan baik supaya dia jadi perusahaan yang bagus. Berarti kita punya mitra yang bagus. Prinsip kami sederhana, kami ingin punya mitra yang baik. Tapi kalau Anda macam-macam dengan kami tidak pernah takut sama Anda. Kita punya kekuasaan, punya uang, pasti kita akan ambil Anda punya usaha, nggak ada urusan saya bilang. Ya itu yang kita akan lakukan. Jadi pesan ini yang kita mau sampaikan pada semua pengusaha di Indonesia, di Jakarta, atau di Indonesia yang main di Jakarta. Kami ingin Anda berhasil. Jadi ketika Anda berhasil hanya pikirkan Anda, shareholder istilahnya, tapi bukan stakeholder, kami akan ambil alih supaya stakeholder bisa merasakan semua. Itu pesan yang kita sampaikan Pak Jokowi. Ya, sayangan Pak masalah jual beli rusun Pulau Gebang Pak, apa sanksi lantai sama sanksi? Itu udah dipecat, kita udah periksa. Yang terkait pemukulan, orang yang main itu adalah orang-orang yang kebersihan, yang honorer. Tapi sebetulnya itu pasti ada orang dalam yang main sebetulnya Pak. Makanya kita akan pindahkan banyak staf. Saya kemarin sudah minta Dinas Perumahan sama Aspam sama BKD untuk melihat staf-staf mana. Bahkan kita mulai tarik di DKI ternyata banyak sekali insinyur sipil, arsitek itu ditaruh di damkar, lucu sekali gitu. Saya udah ketemu 2 anak gadis tinggi, termasuk cakep tuh 2 anak. Saya kenapa kalian sipil? Saya tanya, kok sipil di sini? Kami cuma dijadikan penyegar Pak di sini Pak. Katanya kalau ada cewek itu penyegar kira-kira gitu ya. Jadi bunga gitu. Nah kita mau pindahkan mereka ke tempat yang tepat. Ya, pindahkan tempat yang tepat. Jadi itu sesuatu yang lucu. Nah kita lagi data, nanti kita mau pindahkan. Nah kalau di perumahan staff-staffnya sudah banyak yang ngeyel-ngeyel, yang ngaco seperti ini kita mau pindahkan.
Saya pindahkan ke ngurus kuburan pun saya takut, nanti orang mati pun dipersulit mereka. Jadi kita mungkin mau pindahkan ke mana gitu, Damkar apa ke Korpri kali. Terkait yang pemukulan Pak, Nah, pemukulan kita lagi investigasi. Kita biar polisi kita bantu, kita tahu siapa yang salah. Nah, kita ingin tahu. Berarti sudah melibatkan polisi Pak ya? Ya, kita kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh bingung. Di Jakarta nih ada juga maling teriak maling, macam-macam kita nggak jelas gitu. Jadi lebih baik kita selidiki. Tapi yang pasti dari kami, siapapun salah kita akan sanksi tegas. Ya, Pak Jokowi sama saya, Pak Jokowi sudah pesan sama saya bahwa tidak ada yang perlu kita takuti. Karena kita di bawah sumpah jabatan, selama bela rakyat kita akan lawan. Siapapun itu. Itu jelas. Kalau memang terbukti siap di mana Pak? Kalau ternyata itu ada keterlibatan Ada sanksi. sanksi Pak ya, siap perlindungan. Ya. Bos, mengenai masalah yang itu juga rumah susun yang di Cakung Barat itu banyak menghuni bukan yang orang selayaknya gitu. Makanya yang udah lewat itu kita katakan kita kasih dia pemutihan. Kita sadar masa lalu banyak terjadi kesalahan. Itu rekonsiliasi. Itu kita katakan ini masa pemutihan STNK gitu loh. Ya kan kita sadar dulu terjadi permainan. Makanya kita harus sadar kita jangan korek-korek luka lama mau selesai sampai kapan gitu loh. Semua bersalah masalahnya. Ya kan kita juga bukan orang baik gitu loh. Tapi bagaimana ke depannya kita baik. Ya. Oke. Ayo. Kalau ada target untuk nggak sih yang air layak minum gitu? Sebetulnya air udah layak minum. Cuma di Kementerian Keuangan masih mengenakan kalau layak minum dikenakan air minum ada pajaknya. Jika yang pajak 10%, sebetulnya air kita tuh kalau di sini langsung minum kita. Di sini langsung minum, cuma begitu keluar kan ada instalasi, tapi ada instalasi yang bisa siap minum. Cuma kalau kita bilang siap minum, dikenain pajak 10% lagi. Dan sekarang kita sudah mulai sedikit. Ya, sudah mulai ini. Sekarang kita lagi di pengadilan. Nah, makanya kita butuh pindah ke Merdeka Utara tuh, nanti saya bereskan masalah itu. Udah masalah cuma kayaknya mau menghilangkan pajak itu Pak ya? Serta Bapak Ibu hadirin semuanya, karyawan-karyawati yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk meresmikan, ikut mendoakan nantinya berjalannya workshop parameter yang sama-sama kita punya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir memenuhi undangan kami, khususnya kepada Bapak Wakil Gubernur yang berkenan memberikan waktunya untuk meresmikan fasilitas workshop meter air PT Aetra Pamjaya. Bapak Ibu semuanya, pembangunan workshop meter air ini merupakan komitmen kami dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan kami, dan juga dalam rangka untuk memenuhi janji rencana investasi yang sudah sama-sama kita sepakati yang berupa master agreement yang sama-sama kita tanda tangani setahun yang lalu. Walaupun bukan hanya satu-satunya workshop meter air yang kita janjikan untuk melakukan investasi, tetapi ini adalah salah satu janji investasi yang kebetulan kita resmikan bersama-sama. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa setahun yang lalu kami sudah melakukan penandatangan perjanjian bersama antara PT Aetra Air Jakarta dengan PT Pamjaya, dengan Pamjaya Malaysia. Di mana di dalam perjanjian itu pada intinya adalah bahwasanya satu, kita akan menghilangkan hutang jangka panjang Pamjaya secara bertahap, insya Allah sampai dengan tahun 2016. Kemudian di dalam perjanjian itu juga kita sepakati bahwasanya sampai dengan akhir tahun 2022 kita tidak akan pernah meminta kenaikan tarif. Apabila memang itu diinginkan oleh pihak pemerintah, kita juga tidak bisa menolak. Yang ketiga, kami juga bersepakat bahwasanya pengembalian investasi yang kami lakukan selama 25 tahun perjanjian, kita bersepakat juga kita turunkan Pak Gubernur dari
22% hingga 15,82%. Walaupun demikian, kami tetap berkomitmen untuk melakukan investasi. Di antaranya adalah salah satu adalah workshop meter air ini. Jangan dilihat dari nilainya investasi, tetapi marilah kita lihat bahwasanya dampak daripada kita mempunyai fasilitas pengukuran air itu memberikan dampak win-win solution bagi pelanggan dan juga bagi Aetra selaku operator di wilayah timur. Bapak Ibu semuanya, di dalam penggunaan meter air itu ada hal-hal persyaratan yang memang harus kami penuhi, Pak. Jadi ada akurasi daripada meter air yang di pelanggan itu harus kita tera paling tidak itu sekitar 5 tahun sampai dengan 7 tahun sekali. Selama ini kami selalu pergi ke tempat kadang-kadang di pabrik daripada meter air, kadang-kadang juga ke tempatnya balai meteorologi. Tetapi setelah kami evaluasi dan lain sebagainya, kami berkeputusan bahwasanya kami harus mempunyai fasilitas itu sendiri. Kemudian kita putuskan dimasukkan ke dalam anggaran tahun 2013 dan sudah kita selesaikan. Bapak Ibu semuanya, yang penting lagi dalam pembangunan meter air ini kami rancang sendiri, Pak. Kita rancang bangun beserta pengawasan konstruksi kita lakukan sendiri. Apa yang kami dapatkan? Ternyata penghematannya luar biasa. Yang tadinya itu membutuhkan minimal 6,6 miliar dan kita kerjakan sendiri, rancang bangun segala macam kita, manajemen konstruksinya kita sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan nilai akhir 4,05 miliar. Jadi cukup. Jadi kita perlu berbangga juga terhadap tim kerja kita, Pak, di mana mereka adalah aset perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan kita. Workshop meter air ini terbagi dua. Yang di depan nanti adalah merupakan fasilitas untuk mengukur meter-meter yang kecil sekitar 25 sampai dengan 40 mili. Kemudian yang di belakang, di tengah maksud kami, itu mengukur meter-meter yang besar, kira-kira ukuran 50 mili sampai dengan 250 mili. Saya dengar model seperti ini baru satu-satunya di Indonesia. Tapi marilah nanti kita buktikan bahwa apakah informasi yang saya dapatkan itu benar atau tidak. Tapi pada intinya kita sudah mempunyai fasilitas-fasilitas seperti itu. Yang uniknya lagi di dalam meter air ini, sistem meter air ini kita menggunakan peralatan yang namanya variable speed devices. Dia bisa dikendalikan pengaliran airnya mulai dari 0,13 liter per detik, jadi sangat kecil banget, sampai dengan 190 liter per detik menggunakan peralatan kontrol, dan itu pun didesain dan dirancang bangun oleh teman-teman kita sendiri. Dan saya pikir ini bukan informasi, sepengetahuan saya sistem yang begitu baru satu-satunya di Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh nanti kita kembangkan sistem PDAM yang lain bisa kita contohkan dan kita berikan ilmunya untuk mendesain ataupun bangun seperti yang kita punyai. Bapak Ibu semuanya, agar alat ini bisa kita pakai, tentunya kami bekerja sama dengan Balai Meteorologi DKI Jakarta, mensertifikasi peralatannya, kemudian mengajarin teman-teman kita, memberikan sertifikat bersama-sama dengan vendor yang mensuplai barang, sehingga kita secara fisik maupun secara moral sudah layak dan sudah siap untuk mengoperasikan fasilitas testing meter. Dalam kesempatan ini juga kami selaku pimpinan daripada Aetra Air Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang dipimpin oleh Pak Haryatno yang telah membuktikan kepada kita semua bahwasanya walaupun orang lokal, kalau mau fokus, punya kemauan,
dan tentunya harus ada duitnya, itu dapat berkarya dan dapat melakukan penghematan khususnya dalam hal investasi, sehingga kita mendapatkan nilai tambah dari inovasi-inovasi yang mereka laksanakan. Demikianlah sambutan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam sambutan saya, mohon kiranya dimaafkan. Dan untuk selanjutnya, kami harapkan nanti Bapak Wakil Gubernur dapat meresmikan penggunaan workshop meter PT Aitra Air Jakarta Pamjaya pada kesempatan berikutnya. Demikianlah atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.